एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan ulasan tentang beberapa poin dalam khutbah huzur yang beliau sampaikan pada 10 April 2020 di Masjid Mubarak Islamabad, Tilford, UK. Dalam khutbahnya huzur menyoroti khususnya tentang keadaan dunia akhir-akhir ini yang sebagaimana kita semua tahu dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, pandemi coronavirus. Keadaan dunia di dalam beberapa bulan ini tiba-tiba memburuk, tiba-tiba sedemikian rupa sehingga kita terheran-heran. Ada apa dengan dunia? Huzur menyampaikan keadaan ini sebetulnya sudah ada gambarannya di dalam Al-Quranul Karim. 1500 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim, wa qalal insanu ma laha, bahwa apa yang terjadi dengan dunia? Orang-orang akan terheran, akan berkata bahwa apa yang terjadi dengan dunia? Nah, pada 20 Februari 1920, 100 tahun yang lalu, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam menafsirkan ayat ini, beliau bersabda bahwa sebelumnya, yakni sebelum Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam datang, memang terjadi wabah, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak, hanya 1-2 wabah saja, hanya 1-2 bencana saja. Namun sekarang di zaman ini, pintu-pintu bencana terbuka sedemikian rupa. Nah, kemudian huzur melanjutkan sabdanya, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, bahwa saya pun, kata huzur, beliau di belakangan ini, beberapa tahun kebelakang ini, selalu menyampaikan bahwa setelah datangnya Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam, semenjak beliau mendakwakan diri dan semenjak beliau menyatakan kepada dunia, mengatakan, memperingati dunia tentang musibah-musibah dan bencana-bencana semawi di dunia ini, bahwa frekuensi jumlah taufan, gempa bumi, wabah bertambah sedemikian rupa, meningkat sedemikian rupa. Dan ini semua terjadi, kata beliau, pada umumnya untuk memperingati manusia, bahwa supaya manusia memperhatikan lagi, bahwa supaya manusia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian huzur sampaikan bahwa terkadang wabah, apabila wabah terjadi, kata huzur, itu korbannya tidak pandang bulu, semua orang bisa terjangkit. Siapa saja, apakah itu mukmin atau bukan mukmin, apakah itu muslim atau bukan muslim, tidak pandang bulu, semua orang bisa terjangkit. Nah, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan itu bersabda bahwa tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi jemaat ilahi ini, bagi anggota jemaat ilahi ini untuk terlindung atau dilindungi dari wabah-wabah semacam itu, kata beliau. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk lebih banyak lagi berdoa, untuk meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang sekali, disayangkan huzur bersabda, sudah beberapa kali huzur sampaikan, 2 kali setidaknya huzur sampaikan, awalnya yang dimuat di dalam Al-Hakam, kemudian huzur sampaikan lagi dalam khutbah ini. Sebagian orang salah dalam mengartikan, sebagian orang salah dalam memahami wabah ini. Mereka menyatakan, berpikir bahwa ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu melakukan tindakan pencegahan, tidak perlu memakai obat dan sebagainya. Nah, ini, dan mereka juga terkadang berkomentar yang bisa menyakiti hati orang lain. Dan ada yang mencoba menghakimi keimanan orang lain, keimanan Ahmadi yang lain, bahwa kalau seorang Ahmadi yang meninggal atau yang terkena wabah ini, nauzubillah min zalik, keimanannya lemah, keimanannya begini dan begitu. Dan kemudian mereka mencoba mengait-ngaitkan dengan wabah tahun di zaman Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam. Huzur sampaikan ini adalah suatu hal yang keliru, kata huzur. Tidak ada yang berhak menghakimi keimanan seseorang, keimanan seorang Ahmadi
yang terkena wabah ini. Nah, sedangkan wabah taun, kalau dikaitkan dengan wabah taun ini sama sekali tidak betul, karena wabah taun itu adalah tanda khusus yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, ini nanti kita di bawah akan bahas tentang tanda khusus dan tanda umum yang disebutkan di dalam khutbah huzur ini. Nah, sebelum terjadi tahun, beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini akan zahir untuk kebenaran beliau. Nah, kemudian beliau juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dilakukan ketika wabah tahun terjadi. Nah, bahkan jemaat beliau mendapatkan jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni wa hafizu kullaman fiddar, bahwa orang-orang yang berada di jemaat beliau akan dilindungi. Dan itu beliau umumkan gitu. Beliau umumkan. Nah, zaman itu kan ada vaksin. Pemerintah menyediakan vaksin, tetapi Hazrat Masih Maud melarang jemaat beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala menggunakan vaksin, karena dengan selamatnya jemaat beliau tanpa menggunakan vaksin dari wabah tahun ketika itu adalah bukti kebenaran beliau. Nah, kemudian kalau kita cermati dari khutbah huzur ini, huzur mengisyaratkan ada dua tanda sebetulnya untuk seorang yang dijanjikan, atau seorang nabi itu biasanya ada dua tanda, tanda umum dan tanda khusus gitu. Nah, tanda umum, sekarang kita bahas tentang tanda umum dulu. Nah, tanda umum adalah tanda yang zahir untuk menandakan telah datangnya seorang nabi, telah datangnya seorang utusan Tuhan. Nah, bisa dalam bentuk meningkatnya wabah, bisa dalam bentuk meningkatnya kemaksiatan. Ini selalu terjadi ketika nabi-nabi datang gitu. Nah, untuk Hazrat Masih Maud alaihi wasallam yang Huzur sampaikan, yang Huzur Sahabat sampaikan, telah kedatangan beliau, frekuensi atau tingkat keseringan terjadinya wabah ini semakin meningkat. Wabah-wabah, bencana alam, musibah dalam bentuk taufan, gempa bumi, tsunami dan sebagainya ini meningkat sedemikian rupa gitu. Nah, ini adalah tanda umum gitu. Nah, ini menandakan, kata Huzur, ini menandakan bahwa keadaan zaman ini berusaha memberitahu umat manusia bahwa Al-Masih dan Mahdi yang ditunggu-tunggu itu sudah datang. Nah, dalam kategori ini bisa kita katakan bahwa COVID-19 yang ini adalah tanda, sebagai tanda umum, sebagaimana wabah-wabah yang lainnya, meningkatnya wabah-wabah lain. Nah, ini COVID-19 ini termasuk di dalam kategori itu. Nah, dampak dari tanda umum ini seperti COVID-19 selalunya umum biasanya, tidak pandang buluh dia. Sebagaimana yang disabdakan Hazrat Muslih Maud, bahwa tidak ada jaminan untuk jemaat ilahi selamat darinya, dan tidak bisa juga dijadikan tolak ukur keimanan seseorang gitu. Kemudian tanda khusus, kita masuk ke dalam tanda khusus. Pengertiannya, tanda khusus adalah tanda yang zahir karena penentangan terhadap utusan Allah. Kan? Ini zahir karena penentangan terhadap utusan Allah. Ingat ini, namun ingat, tanda ini tidak zahir hanya karena penolakan saja. Jadi kalau orang menolak seorang utusan Allah saja, itu tanda itu tidak akan menzahirkan sebuah tanda, tidak akan mendatangkan sebuah azab. Nah, tapi zahir, tanda ini zahir apabila orang-orang menentang utusan Allah, kemudian sedemikian rupa berusaha menghambat jalan atau menghambat misi utusan Allah itu dengan cara caci maki, bahkan sampai pada ingin membunuh utusan Allah tersebut. Nah, sudah sedemikian rupa banyaknya, baru Allah Subhanahu wa taala murka kemudian mendatangkan azabnya. Nah, dan ini biasanya berbentuk azab seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagaimana yang terjadi zaman para nabi sebelumnya, seperti tahun di zaman Nabi Nuh, seperti Taufan di zaman Nabi Nuh, ya kan? Dan azab peperangan bagi kaum musyrikin, kaum kufar Mekah di zaman Hazrat Rasulullah SAW. Nah, bagi Hazrat Masih Maud SAW, tanda khusus yang terjadi untuk beliau, untuk membuktikan kebenaran beliau adalah wabah tahun itu tadi. Nah, tahun sebagai zahir, sebagai bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas penentangan orang-orang terhadap Hazrat Masih Maud SAW, bukan atas penolakan, tapi atas penentangan yang berujung kepada ingin menghentikan misi beliau, ingin membunuh beliau. Ya kan, sampai pada ingin membunuh beliau. Beberapa kali orang-orang ingin membunuh Hazrat Masih Maud SAW. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka, orang tidak mau sadar Allah Subhanahu wa taala murka, kemudian menurunkan sebuah tanda dalam bentuk wabah taun. Nah, dampak dari tanda ini
biasanya juga khusus gitu. Dalam arti ada jaminan keselamatan untuk orang-orang yang beriman. Entah itu keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Nah, sekarang keselamatan di dunia bagaimana? Keselamatan dunia misalnya sesuai dengan wahyu Hazrat Masih Maud SAW, inni uhafizu kulla man fid dar, bahwa orang-orang yang berada di dalam jemaat beliau akan dilindungi dari wabah taun, ya kan? Nah, itu dalam bentuk keselamatan di dunia. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan gitu. Nah, kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa azab, yang namanya azab tentu saja ada dampak untuk semua orang, bukan hanya orang mukmin, orang kafir saja, tapi orang mukmin juga. Misalnya Uzur mencontohkan banjir di zaman Hazrat Nuh, taufan di zaman Hazrat Nuh, ya kan? Nah, kemudian juga peperangan di zaman Hazrat Rasulullah SAW, peperangan atau jihad, kemenangan ketika jihad di zaman Rasulullah SAW itu kan sebuah tanda bagi kemenangan Islam. Tetapi di dalam peperangan itu tidak hanya orang-orang kafir saja yang mati, tetapi orang mukmin juga mati, ikut mati juga. Ada juga yang wafat, ada juga yang syahid. Nah, tetapi kan itu bedanya, kalau orang kafir yang mati itu matinya mati karena azab, tetapi orang mukmin kalau mati di dalam peperangan itu matinya mati syahid gitu. Nah, ini contoh keselamatan di akhirat lah, janji keselamatan di akhirat gitu. Nah, begitu juga di zaman Hazrat Rasulullah SAW, para Ahmadi yang wafat karena taun, beliau bersabda bahwa mereka mati syahid gitu. Nah, namun yang perlu kita ingat adalah meskipun saat itu ada jaminan dari Allah, Hazrat Masih Maud SAW tetap melakukan atau menasihati jemaatnya untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, misalnya menjaga kebersihan, ya kan, dan macam-macam Hazrat Masih Maud SAW untuk supaya Ahmadi bisa selamat dari wabah taun ketika itu, walaupun ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu berdoa untuk kebaikan Ahmadi ketika itu. Nah, sekarang kalau kita bawa kepada zaman saat sekarang ini, kita cocokkan dengan zaman sekarang ini, sekarang keadaannya kan sedemikian rupa sudah bahwa ini bukan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini bukan tanda khusus yang ada jaminan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ada jaminan yang khusus saja Hazrat Masih Maud SAW sedemikian rupa menganjurkan untuk tindakan pencegahan, apalagi yang sekarang tidak ada jaminan khusus yang siapa saja bisa terkena. Nah, makanya dalam ini Huzur selalu menasihati kita untuk melakukan tindakan pencegahan, ya kan, mentaati pemerintah, kemudian menjaga kebersihan, dan yang paling penting kata Huzur menjaga kebersihan hati, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh lebih banyak lagi, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat-nasihat Huzur yang dapat kita ambil dari khutbah beliau kemarin. Nah, kemudian Huzur dalam ini juga berpesan kepada Ahmadi, khususnya Ahmadi yang pengusaha, supaya dalam keadaan seperti ini janganlah mengambil untung yang berlebihan, keuntungan yang tidak perlu begitu. Ambillah untung sekecil-kecilnya, bahkan kalau perlu kata Huzur, banyaklah berbuat amal kemanusiaan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video pendek ini ada faedahnya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dunia dari kondisi ini. Kita berdoa untuk diri sendiri, keluarga, jemaat khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.